Halo guys, apa kabar semua? Semua sahabat pionir Pi Network, semua sahabat Beralji, dimanapun Anda berada. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu sehat ya guys ya, selalu diberi kesehatan, keselamatan, and always happy dimanapun Anda berada ya guys. Ini malam saya kebetulan lewat sebuah kafe, namanya Esa Coffee ya, Esa Cafe, ya di daerah Condong Catur, Yogyakarta. Jadi saya mampir, ini karena kafenya ternyata 24 jam guys ya. Kalau kafe lain udah mau tutup, ini 24 jam, makanya saya mampir sini karena saya mau buat video lagi guys ya. Oke guys, jadi setiap tampilan layar di depan beranda Pi Network itu memang kita perlu, nggak boleh sepelekan, nggak boleh kita acuhkan ya, nggak boleh kita abaikan, kita perlu discuss, kita perlu membahas ya. Karena ini eventnya, momentumnya ini sedang persiapan core team ya guys ya, core team Nicholas Kovalis dan Cenk Diovan akan ke Miami konsensus 2026 ya guys ya, dan mereka kan jadi pembicara guys, luar biasa ya, tepuk tangan. Ya, dan mereka sebagai penyelenggara, salah satu penyelenggara juga, mereka keynote speaker juga guys. Nah, ya, jadi selalu jadi pembicara di ajang-ajang besar kripto. Jadi jangan Anda tutup mata ya guys ya, terutama bagi yang nyinyir-nyinyir ya teman-teman ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh-temeh ya guys ya. Orang penting ini, orang penting ya. Guru besar kita ya, bos kita Nicholas Kovalis itu orang penting ya guys ya. Jangan salah, dia salah satu tokoh revolusioner ya, bukan orang sembarangan ya guys ya. Berbicara di ajang kripto besar juga bukan orang sembarangan ya. Oke guys, jadi sudah nonton video sebelumnya ya teman-teman ya, video kemarin sebelumnya tentang price ya, harga 10 juta satuan unit Pi ya guys ya. Jadi ini sudah mulai mengkerucut teman-teman ya. Kalau bisa dibilang ini sudah mulai krusial ya. Mungkin sebulan 2 bulan ini teman-teman. Saya dengar-dengar sih isunya teman-teman ya. Maksimal Juni lah kita sudah bisa pakai ya, barter ya. Ada yang komentar, oh meleset terus tanggalnya ya, nggak apa-apa teman-teman. Ini karena ini kita kan mengikuti ini ya, apa namanya, versinya, versi 22, versi 23. Nah ketika itu sudah step-stepnya itu sudah pas ya, kita akan masuk ke tahap selanjutnya kan gitu teman-teman ya guys ya. Jadi Pi ini sedang melangkah ini teman-teman, melakukan langkah besar ya guys ya di era AI, karena besok kan yang di Miami itu kan konsensus 2026 itu kan, di Miami itu kan membahas tentang AI ya teman-teman ya. Jadi sementara di dunia ini bergulat masih memikirkan bagaimana untuk mengatasi bot-bot palsu ya guys ya, akun-akun palsu ya, bukan manusia ya, artinya bot ya, palsu, akun-akun palsu ya, dan masalah kepercayaan digital ya teman-teman ya. Di satu sisi besok tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei ya guys ya, ini Pi menyelesaikan masalah sebenarnya ya tentang bot-bot palsu itu. Jadi membuktikan bahwa Anda dan saya ya teman-teman ya adalah manusia asli secara online ya. Jadi nggak membahayakan privasi kita sendiri ya teman-teman ya, tanpa membahayakan privasi kita. Jadi kita seperti kemarin di video sebelumnya saya bilang bahwa pertemuan besok itu yang di Miami itu tentang bagaimana nanti mendeteksi yang manusia sesungguhnya dan mana yang bot ya, AI ya. Itu teman-teman ya, ini canggih sekali teman-teman. Jadi para tokoh besar kita ini ya, Cenk Diovan dan Nicholas Kovalis ini akan berbagi pengetahuan tentang ini di konsensus 2026 besok teman-teman. Canggih sekali ya. Kita apresiasi banget lah, kita tepuk tangan ya, aplaus buat para pemimpin kita ini ya teman-teman. Jadi ke depan ini teman-teman, masa depan ini adalah milik dari manusia sesungguhnya ya. The future belongs to Pi, the future belongs to really human. Jadi masa depan milik Pi Network dan masa depan milik dari manusia sesungguhnya, itu apa? Pionir-pionir seperti kita, Anda dan saya yang sudah lolos KYC, ya KYC. Jumlahnya sudah belasan juta, teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat good news ya, berita baik buat kita semua teman-teman.
Jadi ada berita 5 hari yang lalu teman-teman ya, 5 hari yang lalu ya, versi 22 ini sudah tiba guys. Versi 22 telah tiba ya. Jadi ini sangat-sangat berita-berita yang sangat hot news ya teman-teman. Jadi terutama selamat buat teman-teman yang sudah menyelesaikan ini ya, challenge atau tantangan Node 22 ya guys ya. Jadi kita naik level teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman ceritanya ya, berarti mainnet yang sesungguhnya itu akan semakin dekat ya, bersamaan dengan PYDEX ya. Ketika PYDEX muncul, main pasti akan open bener-bener. Jadi mohon maaf ya kemarin tentang Choixa yang di Korea itu teman-teman ya, yang mengatasnamakan, yang dia sudah memberitakan di medsosnya di X ya, atau di Twitter ya, Anda jangan makan mentah-mentah dulu teman-teman ya. Itu walaupun dia bilang dia sebagai PYDEX pertama ya teman-teman, jangan Anda makan mentah-mentah dulu ya, karena ini belum siap teman-teman ya. Oh, nilainya juga belum ditentukan kok, PYDEX versinya juga belum siap. Lalu kita ngapain juga kita mohon maaf ya, daftar-daftar ke seperti itu ya. Nanti nggak usah buru-buru teman-teman, tenang aja. Karena kalau sekali kita salah melangkah ya, Anda kena scam, udah runyam guys ya. Sia-sia nanti koin yang sudah ditambang bertahun-tahun hilang sia-sia guys. Oke teman-teman, kita sekarang buka aja ya, buka apa namanya, halaman depan Pineapple kita. Oke, kita buka ya teman-teman. Sebentar. Kalau Anda buka itu, Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia teman-teman, biar mudah dimengerti ya. Karena kalau bahasa Inggris nanti Anda 2 kali mikir. Saya bersyukur ada ruangan kosong ini, jadi seolah-olah saya menyewa ruangan ini ya, ber-AC ya, saya sendirian karena di luar tuh banyak orang ya, pada ketawa-ketawa, anak-anak muda, anak kuliah biasa guys, jadi berisik, jadi saya pindah masuk ke ruangan sini biar konsen ya guys. Oke, kita buka ya teman-teman ya, halaman depan. Nanti Anda klik ini ya teman-teman, Anda klik yang apa, di bagian konsensus 2026 ada klik ya teman-teman ya. Oke, saya bacakan ya. Nicholas Kokalis akan berbicara dalam sebuah panel di Konsensus 2026 pada hari Kamis 7 Mei pukul 10.15 sampai 10.45 EDT di Convergence Stage. Wah, bener guys. Sebagai speakernya teman-teman ya. Pai sedang mengatasi salah satu masalah paling mendesak di era AI, membuktikan identitas manusia yang sebenarnya secara daring ya, secara online. Sisi yang berjudul cara membuktikan Anda manusia di dunia AI, dalam kurung tanpa membongkar identitas diri sendiri. Nah, ini keren sekali guys, jadi privasi kita aman. Ini mengeksplorasi bagaimana model kepercayaan internet mulai runtuh seiring dengan kemampuan sistem AI untuk menciptakan bot yang dapat menghasilkan profil dan berinteraksi seperti pengguna sesungguhan. Karena tantangan kita sekarang ya guys, yang bikin puyeng, bikin pusing ya teman-teman ya. Anda sekarang susah sekali membedakan ini manusia asli apa manusia AI. Ya, cuman ciri-ciri AI itu teman-teman dia ada di jari ya. Jari kadang-kadang dia suka putus-putus ya. Kalau di jari ya, kalau di sini sempurna ya. Badan sempurna, tapi kalau jari dia sering, jarinya itu sering putus-putus. Kalau AI saya juga nggak tahu bisa begitu kenapa. Ya. Nah, ini akan diatasi oleh network kita, oleh core team teman-teman, oleh Nicholas Kokalis. Ingin mempelajari lebih lanjut, kunjungi konsensus 2026 di Miami pada tanggal 6 dan 7 Mei. Ya, Anda mau datang? Ya, silakan ke Amerika. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, sorry, tadi kelewatan. Nah, kalau kita tadi bacanya dari bawah. Kita scroll ke atas lagi, teman-teman. Para pendiri Pi Network menjadi pembicara utama di konsensus Miami. Tepuk tangan. Secara bersama-sama, sesi-sesi mereka menyoroti pendekatan Pi terhadap era AI, mendukung produk-produk yang berorientasi pada utilitas dan model bisnis berkelanjutan melalui blockchain, identitas terverifikasi, dan jaringan yang terlibat secara global, sekaligus memungkinkan verifikasi identitas global dan menyediakan solusi otentisitas
otentisitas melalui solusi KYC bawaan Pi. Cheng Diovan, ya ini Cheng Diovan guys, Nyonya Nicholas Vokalis, akan berbicara di konsensus 2006 pada hari Rabu 6 Mei. Nah, sehari sebelumnya Cheng Diovan dulu, besoknya baru Nicholas Vokalis. Pukul 11.15 sampai 11.35 EDT di panggung Convergence Stage ya. Seiring dengan penurunan drastis hambatan dalam pengembangan produk yang disebabkan oleh AI, persaingan semakin berpusat pada data otentik, akuisisi pengguna, dan partisipasi manusia yang terpercaya. Presentasi Cheng Dio yaitu tentang menyelaraskan Web 3, AI, dan blockchain untuk utilitas. Wah, ini keren guys. Akan mengeksplorasi bagaimana infrastruktur blockchain Pi, identitas, terverifikasi, dan jaringan yang terlibat secara global dapat mendukung produk berbasis utilitas dan model bisnis era AI. Sesi ini menyajikan perspektif baru tentang token kripto, bukan sebagai jalan keluar, tetapi sebagai alat untuk pertumbuhan, berkelanjutan, dan adaptasi di dunia nyata. Ya, itu tanggal 6 Mei ya, Cheng Diovan ngomong duluan. Yang lalu hari berikutnya tanggal 7 Mei ya, sang suami Nicholas Vokalis ya, jam 10.15 sampai 10.45 EDT di Convergence Stage, panggung konvergensi ya. Ini keren guys ya, temanya kalau Nicholas ya, gue cara membuktikan Anda manusia di dunia AI, real humans ya. Future tadi saya bilang di depan, future belongs to real human and future belongs to Pi Network. Nah, jadi manusia nyata yang nanti diakui ke depannya teman-teman. Ya. Dan ini teman-teman ini mengeksplorasi bagaimana model kepercayaan internet mulai runtuh seiring dengan kemampuan sistem AI untuk menciptakan bot yang dapat menghasilkan profil dan berinteraksi secara seperti pengguna sungguhan. Nah, keren sekali gitu teman-teman. Ya teman-teman, di sisi lain ya guys ya, nampaknya kayaknya guys ya, kayaknya teman-teman ya, kayaknya sih sebentar. Kayaknya sih mungkin mulai bulan depan ya teman-teman, mulai bulan Mei ya, mungkin setelah konferensi konsensus 2006 ini ya guys. Kayaknya setelah itu nanti kita setiap pionir teman-teman ya, ini akan diminta untuk mendaftarkan sidik jari tangan kita untuk ya teman-teman ya. Guna tujuannya apa? Untuk memblokir para penipu-penipu yang selama ini ya, hacker-hacker yang sudah menampung akun-akun, ribuan akun ya sedunia, nggak tahu guys banyaknya berapa akun ya, berapa banyak akun yang sudah mereka kantongin ya. Mungkin termasuk Anda juga ya guys. Ini mungkin kalau misalnya terjadi ya, ini kabar baik buat Anda ya guys ya. Kabar baik buat Anda. Ya kemarin akunnya sudah dihack, ya, sudah dibajak sama si penjahat hacker itu ya guys ya. Ya. Dan solusi yang kemarin Anda ambil itu memang solusi yang benar, yaitu bikin dompet baru ya guys ya. Karena kalau misalnya Anda nggak bikin dompet baru, nanti hasil menambang koin Pi Anda nanti yang nampung si penjahat itu. Karena kan dia sudah menguasai dompet Anda ya. Ya sia-sialah Anda klik petir nanti hasilnya dia yang makan kan gitu. Karena kuncinya sandi sudah dia pegang. Makanya kan bikin dompet baru adalah solusi ya. Tapi sandi lama jangan dibuang ya teman-teman. Anda simpan ya. Karena kalau misalnya ini terjadi, yang kemungkinan bulan depan, kita semua harus mendaftarkan sidik jari ya, palm print tangan kita ini, ya, supaya tujuannya apa? Supaya untuk memblokir ya teman-teman si hacker ini, para penipu penjahat ini teman-teman. Sehingga nanti ketika mereka mau buka akun Anda yang tadi sudah dicuri, ya, kan sidik jarinya beda, ya, makanya dia nggak bisa ngambil. Ya, ketika itu terjadi ya guys, ketika dia mau ngambil, mau transaksi, dia harus pakai palm print dulu, ya, palm print ya gini, ya, nggak bisa dia, yang bisa cuman Anda. Nah, itu kan keren. Jadi apa? Kalau misalnya benar seperti itu ya, saldo Anda masih aman, nggak akan hilang guys. Keren banget kan, tepuk tangan.
Ini kabar bagus buat Anda yang kemarin sudah dicuri 400 pi, 200 pi, bahkan ada yang 1000 pi. Gila kan, guys, sudah nambang bertahun-tahun ya. Diambil orang begitu aja kan. Ya, dengan berita seperti ini kabar baik ya, guys ya. Ya, sehingga ketika dia mau mengakses, mau mentransfer saldo Anda di dompet yang dipegang sama dia, dompet Anda yang dipegang sama dia nggak bisa. Dia harus pakai ini dulu, guys. Ya, semoga benar ya, guys ya. Karena memang sudah ada fiturnya Pamprint kan, cuman teknisi belum belum diumumkan ya. Nah, ini mungkin bulan depan kita harus mendaftarkan. Karena kalau sidik jari yang ada di handphone ini mah beda, guys ya, beda. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi benar-benar keadilan dan keamanan di atas segalanya teman-teman ya. Jadi kita nggak adil dong, kita sudah nambang bertahun-tahun ya, guys ya. Kita berhak dong menjadi pionir yang sejahtera ya, keamanan terjamin ya. Semua sudah disiapkan teman-teman ya, semua disiapkan oleh core team. Jadi kita makanya saya kemarin bilang di video sebelumnya, kita harus menghargai, apresiasi setiap pertumbuhan atau teknologi kemajuan yang diadakan oleh core team. Jangan Anda tutup mata ya, jangan sebentar-bentar scam, apa, halu ya, pusing juga ya. Kalau Anda bicara seperti itu ya, Anda mending gak usah jadi pionir aja deh ya. Udah jadi pionir tuh harus benar-benar ya, jiwanya jiwa pionir ya, berjuang benar-benar. Kalau yakin yakin, jangan setengah-setengah ya kan. Kalau bahasa Jawanya itu nek wani, ya nek wani ojo weti-weti, nek oti ojo wani-wani. Kalau nggak salah gitu sih. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani ya gitu, guys ya. Kalau kita sudah melangkah ya udah, kita harus kekeh dengan pendirian. Oke? Itu mungkin teman-teman video kali ini ya. Semoga ini tetap mengedukasi Anda, menginspirasi Anda, menjaga track Anda tetap benar, frekuensi tetap benar, karena frekuensi kita ini mempengaruhi kemana kita mau menuju, guys. Kalau frekuensi Anda rendah, ya isinya marah-marah, benci, ya dengki, iri dengki, ya itu teman setan. Kan setan kan frekuensi rendah. Kalau yang frekuensi tinggi itu orang bahagia, orang yang semangat, optimis, ya menyemangati, memaafkan kalau ada teman yang salah. Nah, itu kan, itu frekuensi tinggi. Kita harus di frekuensi tinggi, teman-teman, biar kita nggak gampang, imun kita terjaga, kita nggak gampang sakit, dan kita terus lempeng-lempeng aja, guys ya. Oke teman-teman, semoga video ini membuat Anda lebih imunnya tetap terjaga ya. Dan jangan lupa selalu bahagia. Kalau Anda suka yang, kalau Anda ngopi itu bikin bahagia, ngopi-ngopi lah teman-teman. Tapi kalau bisa kurangi gula ya. Banyak berani ngopi, berani air putih yang banyak. Oke guys, terima kasih sekali sudah bantu support selalu video dari channel DRLG ini. Sudah bantu like, share, subscribe ya. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa teman-teman, saya lagi membangun ekosistem juga. Namanya ekosistem Victory World. Ini sebuah bisnis komunitas ya. Dimana bisnis ini adalah bisnis komunitas yang ada dibangun dari Brasil ya. Sekarang sudah ada di 20 negara lebih. Sekarang mungkin sudah 700.000 manusia ya, 700.000 manusia lebih ya. Ya, salah satu yang besar di Indonesia, teman-teman. Ya. Ini bisnis yang berkarir ya. Dengan modal yang kecil dulu saya bergabung tuh hanya 96.000, nggak nyampe 100.000. Tapi dalam setahun bersyukur sekali teman-teman, itu income yang masuk ke rekening saya itu lebih dari 100 juta. Bayangin, nggak nyampe 100.000 joinnya, dapat duitnya lebih dari 100 juta dalam setahun. Nah, kalau saya pikir ini worth it atau layak Anda kerjakan, Anda coba. Ya. Dulu waktu saya pertama gabung di awal-awal November 2024 saya gabungnya ya, itu banyak orang bicara gini, paling scam, paling ini bohongan, paling sama seperti yang lain. Kalau dulu saya ngikutin kata-kata orang itu ya guys, saya nggak dapat duit guys. Sama seperti Pay Network. Banyak yang bilang, itu paling scam, paling ini bla bla bla. Bahkan sampai hari ini pun ada yang bilang scam guys ya. Kan saking gilanya otaknya. Ya, kalau semua ngikutin kata orang-orang yang frekuensi rendah tadi, yang nyinyir, yang iri dengki, yang nggak suka orang sukses, Anda ngikuti kata-kata mereka, Anda nggak bakal berhasil, guys. Sama seperti Victory ini, teman-teman. Saya tetap jalan karena saya yakin. Lagi pula transfer uangnya itu nggak transfer ke perusahaan, nggak transfer ke kantor. Nah kalau kantor perusahaannya hilang, scam kan, duit saya zong. Nah transfernya itu kayak antar member, makanya desentralisasi gitu gak. Apalagi saya punya programnya biar Anda yang nggak bisa ngajak member pun bisa berhasil. Ya kalau Anda tertarik, Anda ingin punya income harian dan Anda berkarir,
punya income jutaan, bahkan puluhan juta ke depannya, ya. Selain Pi Network, Anda bisa hubungi nomor ini, teman-teman. Ya, nanti WA saya, kita diskusi di WA. Ya, karena dalam hidup saya itu kalau saya dapat manfaat, saya ingin berbagi manfaat. Ya, itulah. Ya, hidup manusia kan seperti itu, guys ya. Kalau kita dapat manfaat, ya kebaikan ya kita bagi kebaikan itu. Walaupun itu dalam sebuah informasi pun itu tetap membantu orang, guys. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Semoga Anda semua selalu sehat, selalu selamat, and always happy. Thank you guys. Dah.